Pangeran Harry dan Meghan Markle memilih meninggalkan kehidupan kerajaan dengan harapan mendapatkan kedamaian dan kebebasan. Namun tampaknya drama kerajaan tak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Kini, situasi semakin mengejutkan karena Raja Charles dilaporkan telah mencabut semua gelar dan hak istimewa yang dimiliki oleh Archie dan Lilibet. Keputusan ini membuat Harry sangat marah, bukan hanya sebagai seorang putra, tetapi juga sebagai seorang ayah yang berusaha melindungi anak-anaknya. Keputusan ini membuka luka lama dan menimbulkan pertanyaan baru tentang batasan dalam politik, keluarga kerajaan. Mengapa harus sekarang? Dan apa sebenarnya arti dari keputusan ini? Mari kita ungkap semua fakta di balik perseteruan kerajaan ini. Pertemuan itu seharusnya berlangsung secara tenang dan pribadi. Tanpa kamera, tanpa pers, hanya beberapa anggota keluarga kerajaan di balik pintu tertutup. Namun apa yang terjadi di ruangan itu kemungkinan akan bergema selama bertahun-tahun. Ketika Pangeran Harry masuk, didampingi hanya oleh Putri Beatrice dan Putri Eugenie, dua anggota keluarga kerajaan terakhir yang masih berbicara dengannya, suasana sudah terasa berat. Ini bukan sekadar pertemuan keluarga yang canggung. Suasananya dingin, tajam, dan seperti hari penghakiman. Pertemuan itu dipanggil langsung oleh Raja Charles, tetapi sejak Harry melangkah masuk, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Semua orang merasakannya, bukan dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari yang tidak diucapkan. Raja, yang dikenal sangat berhati-hati dalam memilih kata, tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak menyapa. Ia hanya duduk diam, menatap lurus ke depan, tangan terlipat rapi di depan, lalu tanpa sepatah kata, memberi isyarat kepada Putri Anne untuk mengambil alih. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan Anda. Ini bukanlah momen rekonsiliasi, melainkan momen penghakiman. Keheningan di ruangan itu lebih keras daripada argumen apapun, dan saat itulah kenyataan itu menghantam. Ini bukan pertemuan keluarga biasa. Suasananya seperti ruang sidang, dingin dan penuh penilaian kerajaan. Bagi Pangeran Harry, kali ini tidak ada pelindung, tidak ada Meghan, tidak ada anak-anak, tidak ada tim Netflix, dan tidak ada penasihat PR yang membisikkan kata-kata. Hanya dia sendiri, berdiri di hadapan monarki yang selama ini ia jauhi. Kini, berhadapan langsung, tidak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Selama akhir pekan, Harry sudah mengungkapkan bahwa Raja Charles kembali memutuskan komunikasi dengannya. Raja tidak lagi berbicara dengannya, dan itu baru permulaan. Apa yang dibacakan Putri Anne di ruangan itu bukan sekadar pesan biasa. Itu adalah bom kerajaan. Dengan tenang, ia mengumumkan bahwa Pangeran Archie dan Putri Lilibet, dua anak muda, Harry dan Meghan, secara resmi dicabut semua pengakuan kerajaan mereka. Tidak ada lagi gelar yang mulia untuk mereka, tidak sekarang dan tidak selamanya. Nama mereka dihapus dari daftar gelar kerajaan seolah-olah mereka tidak pernah menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Cara Putri Anne menyampaikan pesan itu sangat dingin, tanpa emosi atau penjelasan, hanya hukum mahkota yang jelas dan brutal. Keputusan ini seperti kereta api yang menabrak Harry. Semua perjuangan, wawancara, pernyataan publik, dan foto-foto yang diatur dengan cermat, semuanya dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan sesuatu. Namun kini, dalam beberapa kalimat singkat, semuanya hilang. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Bagi Meghan, meskipun tidak hadir di ruangan itu, ini pasti sangat menghancurkan. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun berusaha menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan demi anak-anaknya, melalui undangan ulang tahun, foto keluarga, dan rilis pers yang disusun dengan hati-hati. Ia membangun sesuatu, legitimasi, pengakuan, dan warisan. Namun kini, semuanya seolah terbakar habis. Namun, keluarga kerajaan belum selesai. Jika pencabutan gelar sudah terasa dingin, apa yang terjadi selanjutnya seperti menyaksikan pintu perlahan tertutup dan kemudian terdengar suara kunci yang mengunci rapat. Pada tanggal 6 Mei, hari ulang tahun Archie, untuk pertama kalinya sejak ia lahir, keluarga kerajaan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada tweet, foto, atau ucapan selamat ulang tahun, hanya keheningan. Bahkan tidak ada pesan sederhana dari halaman resmi istana yang mengucapkan hari yang indah untuk Archie. Awalnya beberapa orang mengira ini hanya kelalaian, mungkin ada yang lupa atau akan datang kemudian. Namun sumber dalam istana mengonfirmasi bahwa ini disengaja, sebuah pemutusan komunikasi yang disengaja. Sementara anggota keluarga kerajaan lain mendapat ucapan ulang tahun, seperti putra-putri Eugenie, August, yang mendapat postingan manis, Archie, cucu raja sendiri, benar-benar diabaikan. Ini bukan sekadar pengabaian,
melainkan pesan yang jelas. Pintu tidak hanya ditutup, tapi dikunci rapat. Bagi Harry, ini mungkin salah satu momen terburuk dalam hidupnya. Satu hal adalah didorong keluar dari keluarga, tapi menyaksikan anaknya. Dihapus dari keluarga yang mereka lahirkan adalah tingkat kesedihan yang sangat dalam. Dan ketika Anda pikir semuanya sudah mencapai titik terendah, aturan finansial diumumkan. Sumber istana mengonfirmasi bahwa Harry dan Meghan secara resmi diingatkan bahwa mereka tidak lagi boleh menggunakan gelar kerajaan, Duke dan Duchess of Sussex, untuk urusan uang, penampilan publik, atau bahkan kegiatan politik. Tidak ada lagi pengenalan kerajaan di Netflix. Tidak ada lagi tanda tangan Duchess pada kesepakatan merek. Pesannya jelas, berhenti menggunakan identitas kerajaan untuk keuntungan pribadi. Keputusan untuk mundur dari tugas-tugas kerajaan sebenarnya sudah diambil pada tahun 2020, saat mereka pertama kali menarik diri dari peran resmi kerajaan. Namun pasangan ini seolah terus berada di batas antara menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan tidak. Pernyataan pers Meghan masih menyebut dirinya sebagai Duchess, sedangkan dokumen hukum Harry masih menggunakan gelar Pangeran Harry, Duke of Sussex. Bahkan podcast mereka, Archewell, masih membawa nuansa merek kerajaan. Namun kini, istana sudah tidak bisa mentolerir hal ini lagi. Ini bukan sekadar peringatan, melainkan penutupan total. Kerajaan menegaskan, tidak ada lagi status kerajaan paruh waktu. Anda harus memilih, masuk atau keluar. Dan Harry serta Meghan, mereka sudah keluar. Hal ini sangat penting karena seluruh kehidupan pasca kerajaan mereka di California, mulai dari wawancara, kontrak buku, hingga undangan berbicara, sangat bergantung pada hubungan dengan kerajaan. Tanpa gelar, tanpa kilau, tanpa daya tarik dan prestis itu, semuanya akan memudar. Ini bukan hanya masalah branding semata. Orang dalam mengatakan bahwa tindakan tegas ini bisa berujung pada konsekuensi hukum serius. Mulai sekarang, penggunaan gelar kerajaan tanpa izin bisa memicu gugatan hukum. Istana kerajaan tidak main-main lagi. Saat semua ini terjadi, Meghan tidak terlihat. Dia tidak terbang ke Inggris dan tidak berdiri di samping Harry saat berita itu diumumkan. Menurut staf istana, ini bukan kebetulan. Meghan memilih untuk tidak datang. Keputusan ini sangat bermakna. Ini bukan karena sakit atau bentrok jadwal, melainkan sebuah penolakan. Beberapa sumber mengatakan Meghan sedang berada di Montecito, bekerja dengan penasihat, merencanakan langkah selanjutnya. Dalam istilah kerajaan, tindakan ini bukan hanya sebuah pembangkangan, tapi seperti menutup pintu dengan keras. Bayangkan suasananya, Pangeran Harry, yang dulu dikenal sebagai cadangan nakal dan dicintai jutaan orang, duduk sendirian di meja kerajaan dalam keheningan yang dingin dan final. Saksi mata mengatakan Harry tampak benar-benar hancur. Seorang staf istana bahkan mengatakan kata, terpecah belah tidak cukup menggambarkan kondisinya. Dia tidak marah, tidak berdebat. Dia terlihat seperti pria yang tahu bahwa pertarungan sudah selesai, seolah dia menyadari bahwa kerajaan telah melangkah maju tanpa dirinya. Tidak ada jalan kembali. Bahkan Pangeran William, yang hampir tidak menatap Harry selama pertemuan itu, hanya memberikan anggukan dingin. Putri Anne berbicara dengan nada singkat dan profesional, seperti sedang membaca naskah kerajaan. Tanpa emosi, tanpa kebaikan, hanya menjalankan tugas. Ini bukan lagi perselisihan keluarga, melainkan pengasingan. Bagian yang paling sulit diungkapkan adalah bahwa momen ini, pencabutan gelar, keheningan ulang tahun, peringatan hukum terakhir, sudah bertahun-tahun dipersiapkan. Mulai dari wawancara Oprah, serial Netflix, hingga memoir Harry yang berjudul Spare, ketegangan terus meningkat hingga akhirnya meledak. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka bisa saja benar-benar dikeluarkan. Seorang pengamat, kerajaan bahkan menyebut ini sebagai sinyal dari monarki yang mengatakan, cukup sudah. Beberapa orang dalam istana juga menyiratkan bahwa keheningan Raja Charles bukan hanya karena rasa sakit hati, tapi juga strategi. Dengan membiarkan Putri Anne berbicara dan tidak terlibat dalam percakapan, Raja menunjukkan bahwa dia sudah selesai. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi pertemuan keluarga, hanya hukum kerajaan yang dijalankan tanpa emosi. Bagaimana dengan Diana? Banyak yang ingat betapa dia sangat melindungi Harry. Namun, teman dekatnya seperti jurnalis Maureen Callahan mengingatkan bahwa Diana pernah menyebut Harry bodoh. Bukan karena kejam, tapi karena frustrasi. Dia khawatir Harry mudah terpengaruh. Kini, banyak yang bertanya-tanya, jika Diana masih hidup, apa yang akan dia pikirkan tentang semua ini? Bagian paling menyedihkan adalah bahwa Harry masih mengatakan
Dia ingin berdamai. Dia masih memberikan wawancara tentang penyembuhan dan rekoneksi. Tapi bagaimana bisa rekoneksi terjadi ketika jembatan sudah dibakar? Ketika institusi kerajaan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa dia tidak diterima? Mari kita kembali ke awal, saat Harry dan Meghan memutuskan untuk mundur dari tugas kerajaan. Momen itu mengubah segalanya. Ini bukan hanya soal mereka pergi, tapi juga tentang apa yang mendorong mereka sampai pada keputusan itu. Fenomena ini dikenal dengan sebutan Megxit, julukan media untuk keputusan Harry dan Meghan meninggalkan peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Namun di balik kata singkat itu, tersimpan cerita panjang penuh tekanan, rasa sakit, dan keputusan sulit bagi keduanya. Ketika Meghan pertama kali bergabung dengan keluarga kerajaan, banyak orang merasa antusias. Dia berbeda dari yang biasa dikenal oleh kerajaan. Dia orang Amerika, berdarah campuran, dan memiliki karir sendiri sebelum menikah dengan anggota kerajaan. Awalnya, ini tampak seperti awal baru yang segar bagi monarki. Tidak butuh waktu lama sebelum media mulai menyerang Meghan. Setiap langkah yang dia ambil selalu dikritik habis-habisan. Judul-judul berita terasa sangat personal, dan orang-orang mulai menyadari bahwa Meghan tidak diperlakukan sama seperti wanita kerajaan lainnya. Ini bukan sekadar menjengkelkan, tapi sudah menjadi menyakitkan. Artikel-artikel sering membandingkan Meghan dengan Kate, istri kakak Harry, dan menggambarkan Meghan dalam cahaya negatif hanya karena melakukan hal yang sama seperti Kate tanpa mendapat kritik. Misalnya, jika Kate memegang perut bayinya, itu dianggap manis. Namun, jika Meghan melakukannya, dianggap mencari perhatian. Hal-hal kecil seperti ini terus menumpuk hingga terasa seperti serangan tanpa henti. Bukan hanya soal ketenaran. Meghan tidak terbiasa dengan tingkat negativitas seperti ini. Sebelumnya, dia sudah pernah menghadapi sorotan media sebagai seorang aktris, tapi tidak pernah separah ini. Pers Inggris sangat kejam. Dan bukan hanya halaman gosip saja. Beberapa pemberitaan bahkan mengandung nuansa rasial yang membuat situasi semakin buruk. Meghan dan Harry sama-sama merasa bahwa ini bukan sekadar pemberitaan biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan sangat pribadi. Sekarang mari kita lihat dari sisi Harry. Dia tumbuh besar dengan menyaksikan bagaimana media menghancurkan ibunya, Putri Diana. Dia melihat bagaimana paparazzi terus mengikutinya kemanapun, dan akhirnya kehilangan ibunya dalam kecelakaan mobil tragis saat dikejar oleh para fotografer. Kenangan itu tidak pernah hilang dari pikirannya. Jadi ketika dia melihat pola yang sama terjadi pada Meghan, semua rasa sakit itu kembali muncul. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun, kini kenyataannya terulang kembali. Hanya saja kali ini yang menjadi korban adalah istrinya. Malu mengakuinya saat itu, dan juga malu harus mengatakannya pada Harry, apalagi pada anak mereka yang kini menjadi sorotan publik. Mereka berusaha untuk bertahan, terus menjalankan tugas kerajaan, tersenyum di depan kamera, dan melakukan pekerjaan mereka. Namun di balik layar, semuanya semakin sulit. Meghan kemudian mengungkapkan bahwa dia mengalami masalah kesehatan mental. Dia merasa kesepian dan tidak mendapat dukungan. Bahkan dia mengaku pernah merasa tidak ingin hidup lagi. Ini bukan hal yang bisa diucapkan sembarangan. Namun ketika dia mencoba mencari bantuan, dia merasa institusi kerajaan tidak banyak membantu. Di saat yang sama, mereka berusaha membangun sesuatu yang positif. Harry dan Meghan memiliki rencana besar. Mereka ingin fokus pada pekerjaan amal dan meluncurkan proyek-proyek mereka sendiri. Mereka bahkan menciptakan merek Sussex Royal, berharap bisa menggunakan popularitas mereka untuk melakukan kebaikan di seluruh dunia. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah. Gagasan tentang anggota kerajaan yang memiliki merek pribadi tidak diterima oleh semua orang. Beberapa merasa ini mengaburkan batas antara tugas kerajaan dan keuntungan pribadi, sementara yang lain tidak suka dengan kemandirian yang mulai ditunjukkan Harry dan Meghan. Ketegangan memuncak pada Januari 2020. Saat itulah Harry dan Meghan membuat pengumuman publik yang mengejutkan banyak orang. Mereka menyatakan akan mundur dari posisi anggota senior keluarga kerajaan. Mereka ingin mandiri secara finansial dan tetap mendukung ratu dengan cara mereka sendiri, tapi pengumuman ini membuat banyak orang terkejut. Laporan kemudian menyebutkan bahwa tidak semua anggota keluarga kerajaan diberitahu sebelumnya. Beberapa orang dalam lingkaran dalam mengatakan bahwa pengumuman itu seperti bom kejutan. Setelah itu diadakan pertemuan yang dikenal sebagai KTT Sandringham. Ratu Elizabeth memanggil putranya, Pangeran Charles, serta cucu-cucunya, William dan Harry, untuk duduk bersama dan membahas konsekuensi keputusan tersebut. Hasilnya jelas.
Harry dan Meghan tidak lagi akan menjalankan tugas resmi kerajaan, tidak akan menerima dana publik, harus mengembalikan biaya renovasi rumah mereka di Inggris, Frogmore Cottage, dan tidak lagi menggunakan gelar HR dalam peran publik. Selain itu, mereka diminta untuk tidak menggunakan nama Sussex Royal untuk keperluan bisnis. Setelah itu, semuanya bergerak cepat. Harry dan Meghan pertama-tama pergi ke Kanada, kemudian menetap di California. Di sana mereka mulai membangun kehidupan baru. Mereka meluncurkan Archewell, yayasan nirlaba mereka. Mereka menandatangani kontrak dengan perusahaan seperti Netflix dan Spotify. Mereka juga mulai berbicara lebih terbuka tentang pengalaman mereka di dalam keluarga kerajaan. Namun, ini bukan sekadar soal meninggalkan pekerjaan. Ini berarti meninggalkan seluruh identitas. Bagi Harry, ini berarti melepaskan segala sesuatu yang sudah dikenalnya sejak lahir. Dia dibesarkan untuk menjadi anggota kerajaan yang aktif bekerja. Seluruh hidupnya dibangun di atas tugas dan tradisi. Jadi meninggalkan itu bukan hanya perubahan karir, tapi juga pemutusan total dari kehidupan yang sudah menjadi bagian dirinya. Pilihan seperti ini tentu membawa beban emosional yang besar. Bagi Meghan ini juga perubahan besar. Dia bertransformasi dari seorang aktris menjadi seorang bangsawan. Kini, dia harus menjalani peran yang sama sekali berbeda lagi. Dia menjadi seorang ibu, pembicara, dan figur publik di luar struktur kerajaan. Semua itu harus dia jalani sambil menghadapi tekanan media yang sudah lama mengikutinya. Meski begitu, mereka tidak menoleh ke belakang, setidaknya secara publik. Mereka mengatakan bahwa mereka melakukan apa yang terbaik untuk keluarga mereka. Mereka menginginkan kedamaian, ruang pribadi, dan yang paling penting, kendali atas hidup mereka sendiri. Untuk sementara waktu, tampaknya mereka berhasil menemukannya. Namun, meskipun sudah mundur, ketegangan tidak serta-merta hilang. Bahkan, dalam banyak hal, tantangan itu masih terus berlanjut. Keputusan Harry dan Meghan untuk mundur dari tugas kerajaan justru menambah ketegangan yang sudah ada. Media Inggris terus mengikuti setiap langkah mereka. Sebagian orang menuduh mereka ingin menikmati ketenaran kerajaan tanpa memikul tanggung jawabnya. Namun, ada juga yang membela mereka, mengatakan bahwa mereka berhak melindungi diri sendiri. Sepanjang waktu itu, Harry dan Meghan terus berbicara terbuka, terutama dalam wawancara terkenal bersama Oprah Winfrey. Dalam wawancara tersebut, mereka membahas isu rasisme, kesehatan mental, dan perasaan ditinggalkan oleh keluarga kerajaan. Ungkapan mereka sangat jujur dan emosional, yang mengejutkan sebagian orang dan menguatkan kecurigaan sebagian lainnya. Namun satu hal yang jelas, luka yang ada sangat dalam dan tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Meskipun sudah mundur dan pindah ke belahan dunia lain, serta setelah wawancara emosional dengan Oprah yang menggemparkan dunia, kisah ini tidak mereda. Malah, situasinya semakin rumit karena masalah ini tidak lagi sekadar perselisihan keluarga pribadi. Konflik ini melibatkan pemerintah Inggris, pengadilan, media, dan opini publik secara global. Ini bukan hanya tentang pilihan pribadi Harry dan Meghan, melainkan tentang apa yang pilihan tersebut wakili. Untuk memahami posisi terkini, kita harus melihat konteks yang lebih dalam dan tanda-tanda bahwa keadaan mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Pada awal tahun 2024, Raja Charles didiagnosis mengidap kanker. Berita ini menimbulkan kekhawatiran tidak hanya bagi keluarga kerajaan, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Banyak yang berharap ini menjadi titik balik, termasuk pertemuan antara ayah dan anak. Pangeran Harry terbang ke Inggris setelah mendengar kabar tersebut. Namun, pertemuan mereka berlangsung sangat singkat, hanya 12 menit. Waktu yang sangat singkat untuk melakukan semacam terapi, atau setidaknya berbicara lebih dalam setelah jarak dan keheningan yang panjang. Momen singkat ini membuat banyak orang terkejut. Sebagian berharap ini menjadi awal penyembuhan, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda bahwa jurang pemisah di antara mereka semakin dalam. Meskipun kita tidak tahu persis apa yang dibicarakan selama 12 menit itu, pesan yang tersampaikan sangat jelas. Luka masih segar dan belum mulai sembuh. Selain pertemuan singkat itu, ada masalah lain yang menjadi perhatian utama Harry, yaitu keamanan keluarganya. Setelah mundur dari tugas kerajaan, Harry kehilangan akses ke pengamanan resmi yang biasanya diberikan kepada anggota keluarga kerajaan. Hal ini menjadi sumber stres besar baginya. Harry bahkan mengambil langkah hukum untuk menantang keputusan tersebut, dengan alasan bahwa keluarganya harus tetap dilindungi saat berada di Inggris. Dalam beberapa wawancara, Harry menyatakan bahwa Inggris adalah tempat yang ingin dia jadikan rumah bagi anak-anaknya. Namun, menurutnya, dia tidak bisa membawa keluarganya ke sana
jika tidak bisa menjamin keselamatan mereka. Dari sudut pandang ini, sangat mudah memahami mengapa masalah keamanan menjadi isu sentral bagi Harry. Karena apapun gelar yang mereka miliki atau tidak, Harry adalah seorang suami dan ayah terlebih dahulu. Di sisi lain, Harry juga telah menyatakan keinginannya untuk berdamai dan memperbaiki hubungan dengan keluarga kerajaan. Dia mengatakan tidak ada gunanya terus berkonflik. Namun, upaya rekonsiliasi ini tampaknya tidak sepenuhnya diterima. Dalam sebuah wawancara, Harry mengungkapkan bahwa ayahnya tidak mau berbicara dengannya lagi karena masalah keamanan. Kalimat singkat ini menggambarkan betapa rumit dan peliknya situasi ini. Konflik ini bukan hanya soal emosi atau luka lama, tetapi juga berkaitan dengan logistik, hukum, dan politik kehidupan kerajaan. Sayangnya, semua faktor ini justru semakin menjauhkan mereka. Selain itu, ada lapisan lain dalam cerita ini. Beberapa anggota parlemen Inggris mulai ikut berkomentar. Mereka mengkhawatirkan penggunaan gelar kerajaan oleh Harry dan Meghan, meskipun mereka sudah mundur dari tugas resmi. Argumen yang muncul adalah bahwa meskipun mereka sudah tidak aktif, mereka masih mendapatkan keuntungan dari merek kerajaan, terutama dalam bisnis dan penampilan publik. Beberapa anggota parlemen bahkan membahas kemungkinan mengubah status anak-anak Harry dan Meghan, Archie dan Lilibet, menjadi warga negara biasa. Ini berarti menghilangkan kebingungan tentang status kerajaan mereka di masa depan. Dengan kata lain, ini bukan hanya soal gelar, tetapi juga pemutusan hubungan resmi. Dan keputusan hukum semacam ini kemungkinan besar sulit untuk dibatalkan. Tepuk tangan untuk William. Sepanjang kejadian ini, William lebih banyak diam. Ia tidak memberikan wawancara. Mengenai Harry juga tidak menanggapi perdebatan yang terjadi di media. Namun, ketika berita tentang kemungkinan parlemen mengklasifikasikan ulang status anak-anak dan menegaskan pemisahan Harry dan Meghan dari struktur kerajaan muncul, William dikabarkan memberikan reaksi yang sederhana namun bermakna. Ia hanya mengucapkan satu kata, yaitu mengerti. Meskipun terdengar sederhana, banyak yang melihat itu sebagai tanda bahwa ia menerima kenyataan tersebut. Seolah-olah ia sudah menyadari bahwa masa depannya sebagai wajah monarki akan berjalan tanpa kehadiran saudaranya di sisinya. Reaksinya singkat dan tenang, tetapi penuh makna. Jika kita menggabungkan semua momen ini, gambaran yang sangat jelas mulai terbentuk. Meskipun Harry menginginkan perdamaian, dan meskipun ada beban emosional akibat sakitnya Raja Charles, tampaknya tidak ada jalan yang pasti untuk kembali. Tindakan yang diambil oleh monarki, keputusan dari parlemen, bahkan keheningan di antara anggota keluarga, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Mereka telah mencapai titik akhir dari peluang rekonsiliasi yang nyata. Jadi, setelah semua yang mereka alami, mulai dari kehilangan gelar hingga dijauhkan, menurut Anda apakah Harry dan Meghan sudah tepat untuk berbicara terbuka atau seharusnya mereka tetap diam? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran kami untuk konten menarik lainnya. Juga klik video berikutnya yang muncul di layar Anda. Pasti Anda akan menyukainya.